Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadli. Saya akan menjelaskan tentang konsep dan teori kinerja keuangan perusahaan. Terima kasih kepada dosen pembimbing Ibu Profesor Dr. Isventi Sadalia SEME. Analisa kinerja keuangan adalah gambaran keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu, baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Tujuan dari pengukuran kinerja keuangan: 1. Mengetahui tingkat likuiditas, menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih. 2. Mengetahui tingkat solvabilitas, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya. 3. Mengetahui tingkat rentabilitas, menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. 4. Mengetahui tingkat stabilitas, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil. Adapun manfaat dari kinerja keuangan: 1. Untuk mengukur prestasi perusahaan. 2. Digunakan untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan. 3. Digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan. 4. Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan. 5. Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal. Nah, analisis rasio keuangan dibagi atas 4. Yang pertama, rasio likuiditas, terdiri dari 1. Rasio lancar, aktiva lancar dibagi hutang lancar. 2. Rasio cepat, aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar. 3. Rasio kas, kas ditambah bank dibagi hutang lancar. 4. Rasio perputaran kas, penjualan bersih dibagi modal kerja bersih. Yang kedua, rasio solvabilitas, terdiri dari 1. Debt to asset ratio, total utang dibagi total aktiva. 2. Debt to equity ratio, total utang dibagi total aktiva. 3. Long term debt to equity ratio, total utang jangka panjang dibagi total equity. 4. Times interest earned, earning before interest and tax dibagi biaya bunga. Yang ketiga, rasio aktivitas, terdiri dari perputaran piutang, penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. 2. Perputaran sediaan, harga pokok barang yang dijual dibagi persediaan. 3. Perputaran modal kerja, penjualan bersih dibagi modal kerja rata-rata. 4. Fixed asset turnover, fixed asset turnover, penjualan dibagi total aktiva tetap. 5. Total asset turnover, penjualan dibagi total aktiva. Yang terakhir, rasio profitabilitas, terdiri dari profit margin on sales. 1. Profit margin, penjualan harga dikurang harga pokok dibagi penjualan. Net profit margin, earning after interest and tax dibagi sales. 2. Return of investment,
Laba setelah pajak dibagi total aset dikali 100%. Yang ketiga, return of equity. Laba bersih dibagi ekuitas. Yang keempat, laba per lembar saham biasa. Laba saham biasa dibagi saham biasa yang beredar. Terima kasih.